Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mutolaah kita di hari Rabu ini dengan tema mentadabburi Al-Quran dan akibat orang yang ingkar dari kebenaran Al-Quran. Temanya hari ini mentadabburi Al-Quran atau ayat Al-Quran dan akibat orang yang mengingkari kebenaran ayat Al-Quran. Sebelum itu semuanya masih harus membaca bersama-sama. Seperti yang kemarin, hari Rabu kemarin sudah saya sampaikan bahwa metode tadabbur ini itu mesti ada langkah 5. 1. Ditulis ayatnya. 2. Dibaca. 3. Diterjemahkan. 4. Ditelaah. 5. Dianalisa. Itu metode tadabbur. Nah, ini sumber ayat Al-Qur'annya. Apakah ada? Yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dua ini dibaca beserta terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik atau kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Shadaqallahul azim. Kalau sampai tidak, Anda akan ditanya lagi, am ala qulubin aqfaluha, apakah di atas hati mereka itu terkunci atau tertutup? Sebenarnya kita belajar ayat Al-Quran itu enggak sulit gitu loh. Asal cara membaca Anda itu memakai atau dengan dihayati. Tentu lewat apa? Lewat terjemah. Enggak bisa. Ini harus lewat terjemah. Ditulis, kemudian dibaca, diterjemahkan, baru kita masuk di telaah. Nah, sekarang telaahnya kayak apa? Di sini ada pertanyaan, afala yatadabbarunal Qur'ana? Apakah tidak menghayati mereka itu Al-Qur'ana akan Al-Qur'an? Berarti sama dengan kita ini kalau sedang membaca ayat Al-Qur'an harusnya
diri kita, jiwa kita ini menghayati terhadap ayat Al-Quran yang sedang kita baca. Harusnya begitu. Nah, sekarang jawabannya apa? Anda sudah atau belum? Kalau tahu artinya sudah Pak, tapi yang kalau nggak tahu artinya itu yang sulit. Nah, itu memang harus melalui terjemah. Dari terjemah itulah kemudian kita akan bisa mengetahui apa isi kandungan ayat Al-Quran yang bisa kita pahami. Artinya dari terjemahan atau arti yang lahir. Yang apa? Bahasanya lahir itu apa? Yang tersurat. Artinya sekarang kita sudah bisa ngerti bahwa kalau kita sedang membaca ayat Al-Quran, itu semestinya di diri kita itu harus menghayati apa yang sedang kita baca. Kalau sampai tidak, pertanyaannya cuma ini toh. Am ala qulubin aqfaliha. Anda sudah masuk kategori hati yang tertutup. Berarti ayat Al-Quran bisa dihayati, bisa dijiwai oleh jiwa kita. Jadi seakan-akan begini, sampai dipancing atau diisarati oleh Allah itu gini. Diisarati oleh Allah bahwa ayatku itu 30 juz itu bisa kamu baca dengan metode tadabbur. Bisa. Caranya lewat terjemahan makna. Terjemahan itu. Dari situ Anda akan memperoleh apa yang termaktub terkandung di dalam ayat Al-Quran yang sedang Anda baca. Bisa. Yang mesti saja melalui latihan. Tidak ujuk-ujuk langsung terus bisa. Mesti harus lewat latihan. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mau nggak berlatih? Mau Pak? Ayo. Mau. Hanya yang saya sampaikan kepada sampean itu adalah tadabbur. Bukan yang lain. Sampai yang tak berikan contoh dari berbagai ayat yang macam-macam ayat itu, semuanya itu adalah metode tadabbur. Dan itu ada sumber dari hukumnya di Al-Quran. Boleh. Nah, langkah-langkahnya seperti yang tadi, 5 langkah itu. Mungkin yang agak paling rotok sulit itu kalau sudah masuk kepada telaah. Sekarang kita masuk ke langkah 4, yaitu telaah. Ini langsung contohnya. Innaladina, sesungguhnya orang. Kemarin masih ingat? Kalau ada inna berarti mengapakan kalimat yang berikut? Tidak main-main, Pak. Mengikat. Jadi orang-orang ini diikat dengan sungguh-sungguh. Nah, orang ini melakukan apa? Kalau melakukan kebaikan, ya dia diikat dengan sebuah baik. Artinya ke belakang. Itu lebih itu. Itu bagian belakang. Artinya gini, kapan dia membelakangi? Mereka membelakangi itu kapan? Gimana kata Yana? Setelah sesuatu yang sudah jelas bagi mereka. Sampean harus ngerti ayat Al-Quran. Bacaannya begini, unine gini, terjemahnya gini, maksudnya gini, telaahnya begini, analisisnya begini, kemudian sampean ingkari. Ingkari. Nggak percaya lagi. Dulunya percaya, terus sekarang tidak percaya. Itu namanya Anda melakukan irtadda. Anda keluar. Tapi Anda sudah pernah mempercayai kebenaran isi ayat Al-Quran itu. Jadi ada orang sudah paham tentang isinya Al-Quran, maksudnya Al-Quran, arahnya Al-Quran yang sedang dibaca, itu sudah paham, sudah ngerti, dan sudah bahkan mungkin sudah diamalkan. Tapi tiba-tiba orang itu berbalik ke belakang. Padahal dia dulunya sudah
jelas terhadap ayat itu, pengertiannya, maksudnya, kandungannya, dan apapun yang terkandung di dalam ayat itu, Anda sudah paham, ngerti, yakin dengan kebenarannya itu. Tiba-tiba Anda membelakangi. Anda tidak percaya lagi. Anda keluar dari kepercayaan yang sudah pernah Anda percayai. Itu sebagai betul. Terus kemudian Anda berbalik, tidak lagi. Apa akibatnya? Asyaitonu, maka setan akan berperan penuh. Maka setan akan berperan penuh ketika orang itu berbalik dari suatu kepercayaan yang dipahami sebagai kebenarannya, kemudian tiba-tiba dia berbalik, tidak percaya lagi. Itu loh. Nah, setanlah yang akan berperan. Apa peran setan di sini? Sawwalalahum. Bahasa gampangnya sawwalalahum itu, apapun yang menjadi pola pikir Anda, rasa Anda, tindakan Anda, itu adalah dikendalikan oleh setan. Seakan-akan kita berpikir bagus. Seakan-akan kita bisa jadi berpikir kita anggap benar. Tapi sebenarnya Anda sedang dikuasai oleh setan. Akibat dari apa? Akibat dari Anda itu sudah pernah mempercayai dengan penuh keyakinan kebenarannya ayat Al-Quran itu. Tiba-tiba Anda mundur ke belakang, Anda tidak percaya. Ini yang bahaya. Apapun itu. Biar percaya, saya tidak percaya. Gampangnya begitu. Itu bahaya itu. Hati-hati sampean. Hati-hati banget itu. Bahayanya apa? Anda akan dikendalikan. Sawal. Anda akan dikuasai. Anda akan diperindah oleh setan. Paham ya? Awas lo ya. Hati-hati lo. Hati-hati banget ini sampean. Ojo sampai sudah punya keyakinan yang Anda percayai itu adalah sebagai petunjuk dan Anda sudah paham, sudah menjadi jiwa Anda, tiba-tiba Anda tidak percaya lagi gitu. Itu yang membahayakan. Terhadap ayat Allah itu bahaya banget. Anda sebelumnya percaya dengan ayat Allah, kebenarannya, isi kandungannya dan sebagainya, tiba-tiba Anda berbalik, tidak percaya lagi, Anda ingkari gitu. Maka setanlah yang akan mengawal Anda. Sawwalalahum, akan memperindah. Jadi dari mulai pikiran Anda, rasa Anda, anggapan Anda, paham Anda, itu akan dikendalikan oleh dia. Dan kendaliannya mesti indah. Dan seakan benar gitu kan. Pikiran Anda seakan pikiran Anda benar. Ini yang bahaya. Kalau Anda ingkar terhadap yang dulunya sudah Anda percayai, Anda pahami, Anda ngerti terhadap ayat Allah itu sebagai petunjuk, tiba-tiba Anda berbalik gitu. Maka Anda akan dikendalikan oleh ini. Itu satu. Bahayanya kedua apa? Wa amlalahum itu kalau dalam bahasa kita di pelajaran di sekolah, di madrasah, amla itu dikte, tahu dikte ya? Imla. Amla itu imla. Dikte, ngerti dikte ya? Sampai mulai nggak mesti dikte toh? Lah, yang dikte sampean itu setan. Hati-hati. Terus sampean harus belajar oleh tahun kira itu. Setiap hari Rabu, hari Kamis, tiba-tiba sampean berbalik, nggak percaya. Dengan yang dulu pernah Anda percaya bahwa itulah kebenaran. Sebagai hidayah dari Allah, tiba-tiba Anda berbalik. Anda menentangnya. Irtaddah. Anda berbalik. Kontradiksi dengan
yang dulu pernah Anda percayai, yang dulu pernah Anda pahami, ngerti kalau itu benar-benar hak. Tiba-tiba Anda sekarang tidak lagi percaya. Maka yang berperan di diri Anda, di jiwa Anda adalah syaitan. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah yang sepenuhnya hak banget. Tiba-tiba Anda tidak percaya. Itu sama dengan Anda sedang apa? Menjauh dari Allah. Padahal Allah Dekat. sangat Dekat. dengan Kita. Berarti Anda sedang melakukan Penjauhan. penjauhan. Iya, menjauhkan diri dari Allah. Allah tetap dekat dengan Anda, dengan kita. Tapi kita yang menjauh. Coba sekarang, andai, nah, umpama ya, umpama loh yuk. Tapi gak temen loh. Allah, Anda. Lambangnya apa? Jauh. Menjauh. Ketika manusia menjauh dari Allah, ada apa? Jarak. Ada jarak, ada gap, ada ruang Kosong. Siapakah yang Setan. nih dari Mendekati Rob manusia. mendekati Manusia. itu selalu kapanpun, iya, dalam keadaan apapun, iya, pagi, iya, siang, iya, sore, iya, malam, iya, Anda tidur, iya. Mau bukti? Mau bukti? Ini isyaratnya. Ini isyaratnya. Nih, bawa Al-Quran. Nggak ada. Ada yang bawa kitab enggak? Nggak ada. Sudah di dalam HP ya, Nggak ada. Pak. Ada yang bawa kitab ya? Tolong. Kitab suci Al-Quran yang Anda punya di rumah itu, ada ayat di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Mau tidur sampai buka. Qul a'udzu birabbin nas. Tulisannya ngono. Wis tak tutup, aku tunggu. Pagi sampai buka. Berubah enggak tulisannya? Enggak, Itu tetap. isyarat bahwa Allah itu selalu dekat kapanpun. Tidak akan berubah. Nah, yang suka menjauh dari Tuhan, dari Allah, itu manusianya. Ini loh yang bahaya. Meskipun ya makanya itu menjauh. Nah, sampai tak gampang no. Lambangnya dekat ini loh isyaratnya. Ayatnya Robbi Nas. Nah, sekarang saya tulis. Rob Nas. Melambangkan apa? Jauh. Menjauh ada jarak. Siapa yang menjauh? Manusia. Menjauhi siapa? Allah. Ketika manusia menjauhi, maka tercipta Dekat. apa? Ada ruang kosong. Ya, ada jarak ya. Ya. Ketika ada jarak, maka ada Syaitan. ada ruang kosong. Kosong. Ada ruang kosong. Ulangi. Lambang apa? Jauh. Jauh. Ketika manusia menjauh dengan Allah, maka terjadi jarak, gap. Ketika gap ada, jarak ada, maka tercipta Ruang kosong. Lah, pertanyaannya, siapakah yang suka mendekati ruang kosong? Asyaiton. Saya, Anda buktikan. Anda semula percaya banget. Kalau itu adalah benar dari Allah, hak. Tiba-tiba Anda berbalik, berarti Anda sedang apa? Menjauh. Lah lambangnya kalau menjauh, begini ini untuk memudahkan. Si Allah. Ini berarti gampangannya Allah selalu mendikte, ya kan? Allah selalu sawala ke manusia. Ketika Anda menjauh, maka ruang kosong akan ditempati oleh setan. Nah, kalau setan sudah menempati ruang kosong itu, jadi yang semula yang dekat dengan Anda itu adalah Rob, Allah, ditempati maka inilah yang setan inilah yang sawwala lahu Wa amla lahu. wa amla lahu.
Ya apa? Gampang kan? Nanti sulit. Sulitnya di mana? Ya ini metode tadabbur, prakteknya metode tadabbur ini. Ini prakteknya metode tadabbur ya begini. Jadi bacanya harus pakai jiwa. Tema kita tadi kan itu mentadabburi ayat. Dan akibat orang yang mengingkari ayatnya Allah, akibatnya jelas. Siapa yang mau daftar? Ayo, silakan ganti bayar. Ya daftar ini tadi. Daftar ini loh. Kita tuh anak bari hipikal gimana tabayan alam muluda. Siapa yang mau daftar? Ayo. Ini untuk mempermudah sampean. Jadi gambarannya kalau di atas ini lambang kedekatan Allah, sangat dekatnya Allah dengan manusia. Yang di bawah ini Menjauh dari Allah. manusia menjauh dari, maka akan tercipta ketika jarak ada berarti ruang kosong mengundang siapa? Aslinya yang mengundang setan kepada diri kita itu siapa? Kita sendiri. Yaitu ketika kita menjauhkan diri dari Allah. gampang, bersekolah menjauhkan diri, sering-sering ya menjauhkan diri. Loh, berarti jadi aslinya yang mengundang setan akhirnya mempengaruhi kita, mengimlak kita, mendikte kita, itu sebenarnya kita sendiri. Kita sendiri. Jangan salahkan. Kurang ajar dengan setan. Jadi ini arek umpama iso ngetok gitu. Iya. Setan itu no. Kan ini kurang ajar setan kene. Le. Pilino. Sing ngundang aku rene kok awakmu dhewe. Terus ya apa sampean? Mas tak usir. Mas tak usir. Pernah ikut pengajian. Ya. Pernah ikut pengajian. Ya. Dan salah satu kiainya menyampaikan begini, harus kebenarannya sampai saat ini saya belum clear atas kebenarannya. Misalnya begini, dulu itu setan dulu banget. Setan itu ya kelihatan seperti manusia, ya keluyur ya dulin ya guyon bareng. Nah, terus diteruskan ayatnya tersebut mengatakan begini, sekarang mulai zaman Nabi apa gitu loh, setan itu sudah tidak diperlihatkan pada umumnya kayak manusia gitu. Itu kalau bisa beneran gitu. Saya ini kan agak pinter banget dengan teman-teman mungkin kalah jauh gitu loh ya. Kalau bisa sehingga saya percaya betul gitu loh. Ini kan tentang percaya. Monggo Pak Yusuf kalau bisa. Itu kalau Pak Bidin membaca kisahnya Mbah kita Nabiullah Adam beserta istrinya, saat itu kumpul jadi satu yang bernama itu di surat Al-Baqarah ayat berapa? 34 atau berapa itu? Yang Adam, bertempat tinggallah kamu beserta istrimu di dalam surga. Nah, di surga saat itu sudah ada yang bernama setan. Sehingga terjadilah kalau di surat Al-Hijr nanti sampean ada Adam, ini pohon. Itu berhadapan, memang satu lokasi. Kamu mau enggak? Aku tunjukkan bahwa kenapa kamu dilarang mendekati ini pohon, bukan pohon ini pohon. Kamu nanti akan langgeng. Nah, kalau makanya kamu dilarang agar kamu tidak langgeng, gitu loh. Nah, iblis begitu ke Adam. Akhirnya Adam tergelincir. Ya. Nah, itu satu Pak Bidi. Satu lokasi, bisa dialog. Ketemu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Ustadz tadi. Ketok tuh saiki gak ketok gitu kan. Kalau dianukan itu ya ndak sevulgar itulah Pak Bidi. Disebutkan minal jinnati wan nas itu memang ada yang berjenis tidak tampak,
Jin itu maknanya tidak tampak, bukan jenis jin makhluk, bukan. Jin maknanya di sini tidak tampak. Karena ayat berikutnya minal jinnati wanas jembleger kelihatan. Jadi ada setan yang memang tidak tampak oleh kasat mata kita, indera kita. Ada setan yang memang tampak bleger, yaitu yang berwujud manusia. Iya. Sampai nanti iso. Jangan dikira setan yang di sini itu yang tidak tampak tadi. Bahkan yang paling akeh setan yang tampak. Misalkan Kak Ayun. Ojo yuk. Loh kon kok anu sih? Kon kok yo anu banget ini gitu. Ojo. Banding ini lho Yun, nah, umpamanya begitu. Aku bisa. Akulah setan. Gitu loh gambarannya. Itu yang jembleger. Misalkan Bu Ayu niki apa? Suka terhadap sesuatu. Tapi saya nggak senang kalau dia suka kepada sesuatu. Maka saya pengaruhi dia. Padahal sesuatu tadi itu sangat bagus dan benar, apik gitu loh untuk Bu Ayun. Tapi saya pengaruhi. Aku nggak seneng aku. Nek Bu Ayun sampai kepada sesuatu yang tadi itu saya nggak suka maka dia saya pengaruhi. Inilah setan yang sawal dan amla, kan saya begitu, kan saya menguasai. Tak berindah, ustalah, sampai percaya nggak aku? Tenang kok ustah, aku lu anu. Itulah. Sebenarnya gambaran-gambaran rayuannya setan itu sudah gampang di diri kita ya. Dan Rabu jelang siang hari ini menjadi memperoleh buah natijah sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Anda mudah menerima, Anda mudah memahami, Anda mudah mengerti, Anda mudah mengamalkan, Anda mudah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi